Saya kasih tahu tanteku apa itu, di situ mau saya mau kerja. Dia bilang sama gini, saya tidak mau, harus tetap setia. Nah, itu sempat terbalik mobil itu. Wah. Nah, berapa orang itu yang lolos ada dua siapa? orang. Berdua. Kecelakaan begitu? Kecelakaan dan juga bannya mobilnya kami juga bermasalah ngeletu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sahrun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara yang kami banggakan, pada kesempatan ini, di episode kali ini kita akan bercerita tentang pengabdian 25 tahun dua karyawan inspiratif Palang Merah Indonesia Sulawesi Tenggara. Saya Rizky Amidida sebagai Humas PMI Sulawesi Tenggara telah hadir bersama saya Om John. Gimana Om John kabarnya hari ini? Perkenalkan saya, nama saya lah Karyani, biasa dipanggil Om John. Ya, Om John. Alhamdulillah Sehat. ya. Ya. Gimana? Oke, nama saya Pak Muslim, biasa dipanggil Bang Mus. Bang Mus, bisa ceritakan bagaimana awal mula Bang Mus bergabung di UTD PMI Sultra? Ya, awal mulanya itu tahun 2001 saya sudah mulai kerja di PMI. Yang pertamanya itu langsung masuk bagian administrasi UTD, masih di atas rumah sakitnya itu, masih gabung di rumah sakit. Pada saat itu saya merangkap juga dengan CS-nya juga. Setelah tahun 2005 2002 kita sudah dikasih pindah di belakang, yang belakang rumah sakit itu. Terus dikasih kursus di Makassar selama 2 bulan. Oh, diberi pelatihan. Gitu, dikirim pelatihan. Ya. Pelatihan apa itu, Pak Mus? Donor darah, bagian aktab. Ya? Aktab. Setelah bulan dari sampai situ, sekarang membantu kegiatan aktab ya? Untuk sekarang sudah di bagian administrasi. Ya. Pindah lagi di situ. Ya, gimana Om John bisa mungkin diceritakan kepada sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara bagaimana awal mula bergabung di UTD PMI Sultra? Oh ya, terima kasih. Saya awalnya masuk di PMI itu ada saya punya bapak angkat yang kasih masuk saya di PMI. Pada saat itu tahun 2000 ya? Sampai saat lebih lama dari Pak Musrin ya berarti ya? Iya, lebih lama, 1 tahun. Ya, saya duluan daripada Pak Mus. Awal mulanya langsung jadi diangkat jadi driver atau? Awal mulanya langsung diangkat jadi driver memang. Nanti berapa bulan kemudian bisa kalau ada kegiatan donor di luar begitu, saya ikut membantu juga. Om John, 25 tahun itu cukup lama, artinya itu 1/4 abad. Bagaimana Om John bisa bertahan sampai selama itu di unit donor darah? Ya, kalau saya sendiri sepertinya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bagian, Masya Allah. Apa namanya? Sudah mendarah daging bahwa PMI itu adalah bagian dari hidupnya Om John. Mendarah daging begitu. Masya Allah, keren. Walaupun misalnya ada pengaruh-pengaruh dari luar lain itu saya enggak biar ditawarin pekerjaan di tempat lain, tetap PMI. Sepertinya enggak bisa ditinggalkan itu PMI. Oh, keren. Takbir dulu Om John. Iya. Gimana dengan Pak Musrin? Kenapa bisa selama itu sampai 25 tahun? Banyak orang juga, apalagi kita ketahui ya, di PMI itu kan gajinya standar, organisasi relawan. Kenapa tidak memilih ke tempat lain saja yang gajinya lebih besar gitu? Jadi itu waktu tahun 2001, gaji Pak John dengan saya waktu itu 175.000 pada waktu itu. Pada saat 2001 itu. 2001. Saya kurang tahu Pak John kalau 2000 itu berapa gajinya. Ya. Setelah berjalan pernah saya dikasih tahu, coba kita pindah kerja di dinas provinsi, rumah sakit provinsi lama. Saya kasih tahu tanteku apa itu, di situ mau kerja.
sudah bilang sama Ji ini. Jadi saya tidak mau, harus tetap di sini. Nah, Keren. tetap. Nah, jalan setelah pergantian pengurus sudah ketua, pergantian ketua Pak Abdurrahman Saleh. Ya. Tambah bagus lagi kita jalan sampai sekarang. Om John, Ya. tahun berapa tadi bergabung di UTD PMI? Tahun 2000. 2000 itu berarti sampai 2026, artinya sudah 26 tahun ya Om John Iya. berkarir di UTD PMI Sultra. Bagaimana Om John melihat proses pergantian pemimpin selama dari 2020 berapa? 2000 sampai 2026 ini? Apa yang Om John lihat dari berganti-gantinya pemimpin selama menjadi karyawan di UTD PMI Sultra ini? Ya. Apakah lebih baik atau mungkin bisa jadi menurut Om John, ini kayaknya lebih buruk dari kemarin nih. Gimana Om John? Ini kan namanya kan pemimpin itu kan beda-beda. Nah, saya kan sudah keempat ini yang saya lalui. Empat Iya, pergantian pemimpin ya. Pada saat ini Pengurus. pengurus ya. Tapi kalau menurut saya kalau yang bagus dan disiplin itu yang sudah pemimpin yang sekarang ini. Masuk, keren. Iya. Berarti perlu dinotis ini nih sama Pak Abdurrahman Saleh dan Pak Sarun Gaus ya. Iya. Kata Iya, dua orang betul. karyawannya Iya. selama setengah abad menjadi karyawan di PMI Sultra, kepemimpinan sekarang ini adalah kepemimpinan paling baik. Masya Allah, Iya. keren sekali ya. Iya. Om Musrin, masih sejalan dengan pertanyaan Om John tadi, Pak Musrin. Bagaimana Pak Musrin melihat proses pergantian pemimpin selama 1/4 abad Pak Musrin bekerja di PMI Sultra ini? Apakah sama dengan pertanyaan tadi untuk Pak John, lebih baik ya atau Untuk gimana? pergantian pemimpin pada tahun 2001 awalnya saya masuk, ada yang namanya itu siapa lagi namanya itu dokter siapa namanya itu Pak John, dokter Asrin. Ya. Iya. Itu agak bagus juga anunya. Setelah itu mungkin dia pindah atau sudah meninggal mungkin. Nah, digantikan dengan siapa itu? Yusan Sundai. Kondisi unit Iya. donor darah waktu Pak Musrin masuk bagaimana itu? Kalau Kondisinya? Mulai dari ya. gedung, pelayanan, dan lain-lain. Kalau untuk gedungnya itu saya lihat masih kecil. Terus untuk pelayanannya juga itu dalam 1 bulan itu kita kumpulkan itu kalau donor darah itu udah cukup 500. Oh, masih jauh ya. Dibandingkan sekarang sudah 1000 lebih. Ya. Mudah-mudahan lagi untuk tahun depan bisa mencapai 2000. Begitu. Iya. Baik, Om John, selama menjadi driver, apa momen paling berkesan selama melakukan kegiatan donor darah? Katanya pernah melewati banjir. Iya, kesannya ini kan namanya kan di perjalanan begitu. Kadang ya pasti ada saja kendalanya. Iya. Kendalanya kadang kita lewati di Banjir ya. kadang juga bannya mobilnya kami juga bermasalah meletus. Iya. Atau ada pengalaman horor ketika melewati ada, pelosok? ada. Gimana, Pak Musrin? Waktu emu di donor darah di Kelaka Ya, itu. Kolaka. itu sempat terbalik mobil itu. Wah, Berapa orang itu yang lolos kita 2 siapa? orang, Berdua. Kecelakaan begitu? Kecelakaan, tapi kan tidak ada di korban. Oh, tidak ada Iya, korban. hanya kecelakaan saja. Termasuk tantenya juga itu. Oh, waktu Terbalik kegiatan mobil. perjalanan balik atau Perjalanan mau menuju menuju Kelaka. itu apa itu? Horor atau memang karena faktor teknis? Bukan, memang katanya di situ kalau sudah maghrib katanya memang Mana di horor? Angker bagian gitu. lalolai. Atau mungkin ketika melakukan kegiatan donor, Pak Musrin atau Om John ada kegiatan lihat pasien koma atau bagaimana? Ada pengalamannya seperti itu? Kalau koma tidak, tapi kalau Pusing rata-rata pusing aja ya, belum biasa. Iya. Memang bawahannya memang pusing kalau tidak sampai ada yang pingsan Iya. karena lihat darah kan ada juga Iya, sering begitu ya. Iya. Tapi memang itu kondisinya dulu itu. Ibu gemu biasa itu
Aktab itu biasa 1 orang. Oh, zaman dulu ya. Sama dulu. Ya, 2 dengan awal-awal. sopir, 3 dengan dokter. Oh, Ya, berbeda sekali dengan sekarang ya. berbeda Ya. sekali dengan sekarang. Sekali. Nah, biasa itu waktu saya mengambil itu dia, waktu donor darah di mana itu, bagian Ranometa itu, kantor apa itu, balai benih ikan sana, perikanan sana. Sempat itu sendiriku yang mengambil, 100 lebih kantong sendiriku. Pak Musrin, selama jadi karyawan di unit donor darah PMI Sultra, ada enggak kisah yang menyentuh hati soal keluarga pendonor? Karena setahu saya, di unit donor darah PMI Sultra itu, dari tahun sebelumnya tidak dibuka 24 jam. Ya. Bahkan sampai jam 11 malam itu tidak. Ya. Kan? Bagaimana? Mungkin Pak Musrin pernah ada kisah menyentuh hati soal keluarga pasien? ada. Keluarga Gimana? pasien. Pada waktu itu kan ini posisinya pasiennya Sito, Sito. Pas jaga malam di Aktab. Datang pasien. Nah, ini kan stok darah kosong di lab kosong. Cari donor, kita cari pendonor, datang bawa orangnya. Tidak ada juga yang cocok. Tidak ada yang cocok. Pas lagi cerita begini, menunggu datang pukul meja. Gitu. Bagaimana caranya saya ini? Saya punya keluarga sudah mau meninggal itu. Iya, karena kita berhubungan Iya. dengan nyawa manusia. Karena itu darahnya itu yang dia butuhkan darah A, terpaksa saya mendonorkan. Masa Allah. Ya, 1 kantong. Itu kisah yang tidak akan terlupakan sekali Iya, ya. betul. Pada waktu itu terpaksa saya kasih tahu teman, kita periksa saya, baru ambil. Itu pun itu 1.000 belum cukup. Saya punya waktu donor. Makan dulu itu 3 bulan. Iya. Sekarang kan Iya. ada perubahan lagi, Iya. 2 bulan bisa. Iya. Dulu itu masih 2 bulan setengah. Masa Allah. Demi kemanusiaan Iya ya. Bu. Karena Padahal tidak kenal siapa itu itu. sudah jauh malam Bu itu. Tidak kenal keluarganya Iya, siapa, betul, tidak betul, kenal ya. betul. Masa Iya. Allah, keren. Gimana dengan Om John nih? Ada kisah menarik tentang keluarga pasien ketika menjadi karyawan selama 25 tahun ini, 26 tahun ini? Ya, kalau saya keluarga pasien sebenarnya bukan hanya 1-2 orang yang saya kasihan begitu. Kalau misalnya datang di PMI baru tanyakan bahwa di PMI ke Apalagi kalau sudah ya. kritis baru kosong. Iya, baru kosong. di sini Sedih sekali rasanya. Di sini saya biasa sedih. Bagaimana juga kalau kita juga keluarganya kita juga begitu. Misalnya Sering ya, Om John sering banget menemui. apalagi yang keluarganya mereka belum tahu donor darah. Om John, apa pencapaian terbaik Om John menurut Om John pribadi nih Iya. di PMI Sulawesi Tenggara selama 25 tahun berkarya sebagai driver nih? Ya, kalau saya sebagai driver ini saya cukup cukup bersyukur saya bisa bekerja di PMI. Masya Allah. Perintihan hati Om John sampai ke saya itu. Sejak tahun 2000 sampai saat ini saya merasa bersyukur, Merasa senang, bangga ya menjadi iya, bagian bangga, dari. iya. Dan memang juga saya kan kalau bukan masalah seperti gaji bukan itu yang juga saya butuhkan juga. Faktor lingkungan terutama ini ya. Iya, saya Teman-teman di sana mensupport gitu. Iya, tujuan saya untuk membantu Kemanusiaan. kemanusiaan Masya juga, Allah. iya. Keren Om John. Iya, apalagi berkaitan dengan darah. Jadi memang betul kami di PMI semua itu kita inginkan seperti itu semua. Iya, iya. Gimana Pak Musrin? Kalau Pencapaiannya, saya merasa Pencapaiannya. sudah luar biasa sekali begitu di iya PMI. betul. Nah, kalau untuk saya itu, kalau untuk pencapaiannya itu, saya sangat bersyukur karena saya masih muda, masuk di PMI sampai sekarang. Samping itu juga saya menikah juga gara-gara di situ juga di Oh, PMI. bertemu Iya. jodohnya di Iya. PMI ya, keren ya. Iya. Sampai Siapa? Saya juga baru gara-gara tahu. apa namanya itu, saya pergi ilmu. Oh, pasien di situ ya. Bukan relawan dia, masih pergi donor di Konut. Oh, di Konut. Ketemu jodohnya di Konut. Iya, ketemu jodoh di situ. Cintaku tersandung di Konut ya. Iya, betul. Sangat aku memang sangat kerja. Om John, Ya.
25 tahun ini kan artinya Om John sudah membantu unit donor darah PMI Sultra mengumpulkan jutaan kayaknya ya kantong darah. Jika ada pasien atau keluarga pasien yang melihat podcast ini, kemudian tahu bahwa Om John dan Pak Musrin adalah salah satu orang yang berjuang mengumpulkan kantong darah itu sehingga masuk ke dalam tubuh keluarga pasien dan membantu menyelamatkan nyawa pasien. Apa yang ingin Om John sampaikan kepada mereka? Ya, mudah-mudahan selama ini yang kita bantu yang membutuhkan darah, mudah-mudahan di hari kemudian sehat-sehat selalu. Ya jadi saksi ya, minta dong ya jadi saksi. Kami sebagai saksinya. Gimana Pak Musrin? Jadi cuma itu kan mungkin dari segi anunya itu memang kita sangat juga apresiasi kalau memang mereka dengar gini. Tapi kalau mereka bilang ada dengarkan semacam pendapat kita dua Pak Joni ini, saya sangat bangga bisa membantu menyelamatkan ya. Iya, Masya Allah. Bangga untuk menyelamatkan sesama. Nanti di akhirat ini minta mereka jadi saksi bahwa saya bernama Om John, pernah membantu Anda menyelamatkan satu kantong darah. Bantu saya masuk surga Firdaus. Ya, pertanyaan terakhir nih buat Pak Musrin dan Om John. Iya. Satu kata saja. Iya. Untuk Abdurrahman Saleh dan Pak Sahrun Gaus. Baik. Baik saja. Sukses. Sukses. Ya. Satu kata. Iya. Masya Allah. Berarti di mata Om John dan Pak Musrin, Pak Abdurrahman Saleh dan Pak Sahrun Gaus ini baik dan sukses. Luar biasa. Pemirsa Bang Sahrun dan relawan PMI Sultra, tidak terasa kita sudah sampai ke segmen akhir penutup podcast saya bersama dua orang karyawan terlama di unit donor darah PMI Sultra. Ada Om John. Terima kasih Om John sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan ada Pak Musrin yang bertemu jodohnya melalui kegiatan donor unit donor darah PMI Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kehadirannya. Sama. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.